Tuhan Allah menciptakan beberapa makhluknya itu ada yang bagi kita tidak sempurna gitu. Lihat tuh, ciptaan Tuhan cacat, sainslah yang memperbaiki. Kalau saintis tuh banyak yang bilang itu pintu gerbang kesombongan terhadap Tuhan gitu. Itu bisa mengantarkan dia kepada ateisme. Yang bertentangan dengan Islam tuh, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga Ustadz kita di episode terakhir Ramadan Masya Allah. Series bersama The Sungkars. Semoga Allah berikan taufik berkah ya. Amin, Ikhlas, amin. ittiba, amin ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Beliau Ustadz Umar Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Masih ada pertanyaan Ustadz? Oh, masih Satu ada. lagi Ada terakhir nih. dari teman-teman saya yang saya ajak dari beberapa hari kemarin. Masya Allah. Kali ini ada Mas Baswan. Silakan Mas, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Mas Baswan. atas waktunya. Ini mungkin pertanyaan yang memang terkait dengan perancang cerdas atau mungkin ciptaan. Banyak sekali saya rasa mungkin di berbagai situasi atau mungkin ada sebuah informasi keterkaitan tentang poor design, ya, desain yang buruk, ada istilahnya dengan teleologi gitu ya. Mungkin bahkan juga mengaitkan beberapa penciptaan tubuh manusia yang mungkin penuh cacat gitu. Kenapa gitu, ada istilah gigi bungsu yang atau mungkin sakit punggung kronis gitu ya, yang mungkin juga bisa menyebabkan penyakit ya. Terus juga mengapa Tuhan merancang jalur saraf seperti yang terjadi pada binatang jerapah dalam hal ini yang memutar jauh ke dada sebelum kembali ke leher gitu ya, mungkin dalam bentuk gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Terus juga apakah ini hasil karya insinyur yang sempurna atau mungkin trial dan error dalam konsep evolusi ya gitu ya. Ini kan menjadi, kalau memang keterkaitan dalam hal Maha Pencipta yang maha sempurna gitu kan, kan mungkin bahkan juga beberapa orang menterkaitkan dengan penelitian-penelitian dari sudut pandang Ustadz. Mungkin ada informasi yang bisa memberikan kita tambahan wawasan yang bisa meluruskan. Itu aja sih Mas Indra, mohon atas waktunya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi yang saya tangkap memang ya ada orang-orang yang menganggap bahwa mungkin yang maha sempurna yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluknya itu ada yang bagi kita, kacamata kita tuh tidak sempurna gitu. Seperti tadi yang saraf laring jerapah itu kenapa memutar jauh ke dada sebelum kembali ke leher. Kalau dari kacamata kita kan itu kayak nggak efisien, kenapa nggak langsung gitu? Kenapa mesti mutar gitu? Nah, contoh dibawakan Richard Dawkins ya. Itu ya? Iya. Oke. Nah itu apakah yang seperti itu tuh hasil trial and error dari evolusi atau gimana Ustaz? Itu pertanyaan dari Mas Baswan gitu ya? Baik. Terima kasih banyak, ini pertanyaan penting ya. Dan kita perlu membawanya kepada pertanyaan lebih besar dulu. Apakah yang maha sempurna kalau mencipta harus selalu ciptaannya pun sangat sempurna? Nah itu pertanyaan. Apakah ketika yang maha sempurna menciptakan suatu yang penuh kekurangan, artinya beliau atau dia tidak sempurna? Nah, jawabannya nggak selalu, karena Allah Subhanahu Wa Taala selain Al-Khaliq ya, juga Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Yang pada akhirnya kesempurnaan itu sendiri satu hal yang relatif. Meskipun sudah sempurna, sesempurna-sempurnanya,
Kalau tidak abadi, kan itu kekurangan juga. Apa berarti harus abadi? Kalau sempurna juga, abadi juga, tapi masih hamba, belum jadi Tuhan, itu ketidaksempurnaan juga. Bisa dimengerti nggak poinnya? Jadi mau dibikin segimanapun, akan ada namanya makhluk itu apa? Kekurangan. Oke. Itu poin penting. Terlebih kalau kita bicara dunia yang ujian ini. Dunia ujian, berarti kita jangan mengekspek segala satunya perfect. Karena kita berarti mengharapkan segitiga yang segi 4, segitiga bersisi 4 gitu kan. Dunia ujian memang akan ada evil, akan ada suffering, penderitaan, akan ada orang yang berbuat dosa. Nah, di bagian daripada ujian-ujian tersebut, penderitaan tadi ya misalnya sakit. Ya kan? Kemudian bencana alam itu bukan karena pure design. Wah, nih Allah nggak bisa ngedesain alam kok sampai ada bencana, kok sampai ada yang lahir ada bawa cacat bawaan. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala selain mencipta, juga Allah berkehendak. Ya, punya kebijaksanaan, ingin menguji kita dengan beberapa yang problem tadi. Ada sebagian orang yang punya konsep aneh begini. Lihat tuh, ciptaan Tuhan cacat, sains lah yang memperbaiki. Maksudnya misalnya ada lahir bibir sumbing, kemudian oleh dokter dioperasi sembuh. Terus dia bilang, lihat Tuhan desainnya salah, diperbaiki oleh sains. Ini agak aneh. Kalau tidak dikatakan aneh sekali cara berlogikanya. Karena kalau bibir sumbing dikatakan ciptaan Tuhan, lo dokter yang pintar pun ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi memang Allah ingin menguji para dokter. Nih, bibir sumbing nih. Berarti itu ujiannya para dokter. Ya, Jadi itulah. Jadi ujian-ujian di dunia itu sifatnya ada yang edukatif. Mendidik manusia biar lebih hebat lagi. Mencari berpikir gimana ya, memberi solusi bagi sesama. Tapi ada yang berpendapat seperti itu Ustaz ya? Maksudnya ketika ada. Ketika ada yang lahir, ada yang lain gitu, kemudian berkelainan. oleh dokter lihat tuh, Tuhan salah, sains memperbaiki. Kami yang memperbaiki gitu ya. Iya. Oh, ada yang begitu. Cara berpikir yang sangat aneh. Nah, adapun kalau dikatakan ini adalah evolusi yang gagal, trial and error, nah itu sempat diduga memang oleh sebagian orang beberapa bagian tubuh kita tuh adalah sisa-sisa evolusi yang tidak lagi diperlukan dan seterusnya. Contohnya adalah usus buntu. Sempat lama para ilmuwan tuh mengatakan ini sisa evolusi yang tidak lagi dibutuhkan, usus buntu. Tapi kemudian terbuktilah bahwa ternyata usus buntu ada gunanya. Sehingga kalau itu dihilangkan memang masih bisa hidup, tapi ada sesuatu yang kurang. Berarti apa yang disangka sekarang sebagai apa gunanya sih? Akan terbukti masa mendatang dengan kemajuan ilmu. Dan ini tantangan juga di sisi lain. Itu ada gunanya. Gitu. Jerapah misalnya tadi disebut, itu memang secara pasti, secara rinci belum diketahui pasti oleh sains. Apa nih maksudnya kira-kira? Tapi setidaknya itu adalah karena jerapah tumbuh gak langsung tinggi, tapi agak ada pendeknya dulu. Iya, ada prosesnya. Nah, kemudian pada akhirnya pun itu selisih milidetik saja. Jadi kalau dianggap nggak efisien, ya kita belum tahu juga apa. Bisa jadi penelitian akan terus membuktikan. Tergesa-gesa kalau kita apa-apa sesuatu yang kita belum tahu langsung bilang kegagalan Tuhan atau trial and error. Gitu. Nah, berarti saya balik ke yang tadi Ustadz berikan contoh gitu ya. Ada saintis yang mengatakan seperti itu. Saya jadi teringat gitu. Kalau saintis tuh banyak yang bilang itu pintu gerbang kesombongan terhadap Tuhan gitu. Itu emang ada yang begitu Ustadz. Apa yang artinya ketika seseorang menjadi seorang saintis dan dia terlalu mengagungkan sains, itu bisa mengantarkan dia kepada ateisme. Islam itu mendorong sains. Bahkan terkenal sejak dulu umat Islam itu selalu berupaya mengembangkan sains dan semoga selalu begitu sampai sekarang. Itu sebuah fardu kifayah. Jadi belajar usul fikih fardu kifayah, tafsir fardu kifayah, memajukan sains fardu kifayah juga. Umat Islam gak boleh lalaikan. Gak benar kalau ada yang bilang, ngapain belajar sains, gak ditanya di kubur lah. Aneh sekali pernyataan seperti itu. Karena pertanyaan di kubur sifatnya bukan kognitif, bukan diapalin. Lagi juga pertanyaannya sedikit. Bisa kok sambil jadi dokter fisika ngapalin manrobuka bisa juga. Kenapa harus dipertentangkan gitu. Lagian jawaban manrobuka nanti di akhirat, di alam kubur itu kan berdasarkan amal soleh. Kalau dia dengan fisikanya berkhidmah melayani masyarakat, dia akan mudah tuh menjawab, terbantu untuk menjawab Rabbi Allah dan seterusnya.
kan gitu dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati, Islam nggak melawan sains, nggak menjadikan sains musuh. Yang bertentangan dengan Islam itu saintisme. Saintis. Ya, apa itu pandangan yang mengatakan saintisme memang berderajat. Salah satu derajatnya adalah mengatakan hanya sains saja sumber kebenaran. Iya itu maksudnya. Ada lagi yang lebih mending, hanya sains itu cara terbaik mencapai kebenaran. Sehingga kalau dia menganggap sains bertentangan dengan wahyu, dia dikotomis memang. Maka dia akan selalu menangkan sains, atau bahkan tidak ada yang kebenaran kecuali pintu sains. Nah, itu problematik juga. Ya. Jadi dia akan mempertanyakan setiap pernyataan, mana bukti saintifiknya, mana bukti saintifiknya. Lah pernyataan Anda sendiri bahwa hanya sains saja yang benar, mana bukti saintifiknya? Pernah nggak diuji di laboratorium pernyataan tersebut? Iya, tidak ada. Bahwa hanya sains saja yang benar. Nggak juga. Ya, jadi pernyataan sendiri sebenarnya bukan sains tadi. Hati-hati, tidak semua yang dikatakan saintis itu saintifik. Tidak semua yang dikatakan oleh seorang saintis itu apa? Saintifik. Dia bisa juga ngaco gitu ya, bisa juga berkata keliru atau manipulatif dan sejenisnya. Minimal kita harus sadar pembedaan tersebut. Balik lagi ke sini, kita katakan bahwa kalau kita melihat ada sesuatu yang kok kayak nggak ideal nih desainnya nih, maka kita harus sadar nih negeri ujian. Sehingga itulah barangkali ujian kita. Ada yang sakit, ada yang gitu. Dan nggak harus lagi saya bilang sesuatu Allah yang maha sempurna menciptakan segala sesuatu sempurna. Tapi lebih kebijaksanaan. Sama lah kayak bisa jadi ada seorang desainer, dia bisa bikin desain yang sangat bagus. Misalnya let's say dia mendesain mobil sangat bagus, tapi desain dia kerangkanya ini kokoh, kuat misalnya. Problemnya adalah berat. Iya. Gak cepet nih Pak. Gimana dong? Ya udah, dicoba dikurangin, jangan terlalu kokoh. Dibuat sedikit ringan supaya lebih cepat. Tuh berarti dia menurunkan standar demi satu kebijaksanaan. Oke. Trade off lah istilahnya. Trade off. Itu biasa kok. Kita kadang-kadang menurun demi satu grand scheme yang bagus, kita turunin sebagian kan gitu. Iya. Bener gak? Bener. Bikin produk. Bukan karena nggak mampu bikin sempurna di sini, tapi demi satu grand design yang bagus, maka harus ada dikurang-kurangin nih. Iya. Nah dunia ini satu desain. Jadi jangan hanya melihat satuan-satuannya yang ini kayak ini terlalu Indonesia panas, ini terlalu dingin di Antartika. Jangan begitu. Lihat kacamata besarnya. Coba zoom out, set, lihat oh bener nih. Sebuah keseimbangan, ada ujian, ada yang diuji dengan energi demikian. Iya. Gimana Mas Wan? Iya, jadi ini ada kaitannya dengan kode dan kodar ya berarti ya. Betul sekali, konsep takdir. Jadi secara kita menyikapinya kan, banyak orang juga mungkin salah paham terhadap takdir. Betul sekali. Takdir dengan harapan kan gitu ya. Masya Allah. Nah, itu realita dengan harapan kan gitu kan. Banyak akhirnya ya udah nih takdirnya kan gitu ya. Ya kayak semisal itu gimana Taca? Gimana cara? Ya jadi jadi terhadap orang jadinya kan akhirnya jadi nggak produktif kan? Itu yang salah kan itu yang jadi yang salah mungkin itu gimana itu? Ya jadi adalah salah kalau kita kena misalnya contoh ya tadi lahir bibir sumbing, udah takdirlah diemin aja, itu keliru. Sabar yang diajarin Islam, sabar yang positif, sabar yang aktif, bukan sabar yang pasrah, fatalistis gitu. Maka harusnya bentuk sabarnya adalah sabar meriset gimana cara menyembuhkannya. Sabar ikhtiar membawa ke dokter biar sembuh. Itu bagian sabar juga. Negara sabar menggelontorkan uang membiayai penyembuhannya. Sabar juga nggak tuh? Sabar juga. Orang yang mampu di sekitarnya sabar berinfak membantu dia. Kesabaran. Kalau sabar itu diam saja, pasrah, tidak produktif, ya Nabi SAW ngapain hijrah? Sabarnya diamin. Sahabat kita diam dibunuh, bismillah. Nggak gitu, tapi Nabi hijrah, berjihad, ya, berstrategi dan seterusnya. Sabar lah, misalnya sabar yang aktif, sabar yang proaktif bahkan ya. Berarti tetap harus ada ikhtiarnya memang ya. Betul ketika sekali. terlahir dalam seperti dan itu ya. Jangan kita katakan orang yang berikhtiar nggak sabar, justru dia sedang sabar memperbaiki masalah. Betul sekali. Oke. Nah ini terakhir nih agak nggak masalah karena ini kan bicaranya desain, grand design, akhirnya ada takdir, mungkin ada
perspektif sudut pandang untuk orang bertanya jadinya gitu ya. Nah ini di luar konteks, mungkin ada related juga. Saya pernah melihat sebuah gambar yang memang itu ada gambar singa dan rusa. Oke. Nah, singa ini berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, saya lapar. Gitu kan. Yang rusa, ya Tuhan, selamatkan aku. Kan gitu kan. Kira-kira mana doanya yang didengarkan gitu ya. Sedangkan dua-duanya sama-sama berdoa gitu kan. Yang satu karena memang berjihad juga dia mungkin ya, singa ini mau lapar, kalau nggak makan mati gitu kan. Yang satu rusa, wah ini saya terancam nih gitu kan. Saya bisa kehilangan kan, di jihad juga untuk bisa survive gitu kan. Dikejar singa gitu kan. Nah itu dalam konteks takdir seperti apa tuh Tas? Baik. Ya. Ini konsep namanya ada sunnatut tadafu'. Ibnu Khaldun jelaskan ya. Diambil dari ayat walau ladafullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau tidak ada mekanisme kejar mengejar berebut ya, maka rusak dunia. Jadi dunia ini dunia ujian yang memang meniscayakan adanya persaingan ya, perebutan. Nah, dalam kasus tertentu semisal ini ya, termasuk kita bicara hewan, memang hewan bukan mukallaf, tapi tetap ada hikmah di situ. Kalau ditanya siapa yang doa dikabulkan, ya bisa kadang-kadang si singa yang dikabulkan, bisa kadang-kadang si rusa. Dengan catatan juga bentuk pengabulannya bisa beragam. Bisa aja dua-dua doanya dikabulkan. Tapi kan kita udah belajar bahwa doa dikabulkan bisa dengan salah satu dari 3 bentuk. Ada yang dikabulkan persis diminta segera di dunia, ada yang ditangguhkan di akhirat, ada yang dipalingkan dari keburukan yang semisal. Jadi bisa aja si singa doanya dikabulkan dalam bentuk dapat si rusa. Si rusa doa dikabulkan dengan cara nanti dapat kompensasi di akhirat. Ingat, hewan pun dapat kompensasi di akhirat. Iya benar. Jadi hewan yang terzolimi atau setidaknya dia menderita dalam konteks rantai makanan. Sekali lagi di sini singa yang makan rusa dia tidak dianggap zolim karena itu sesuai dengan sunatullah. Allah izinkan. Sebagaimana manusia menyembelih kambing tidak dianggap zolim. Baru zolim kalau manusia menyembelihnya berlebihan. Contoh harusnya di leher dengan 1-2 gesekan pisau dia atau dimutilasi. Nah, itu zolim. Sama si singa dengan cara makannya gimana? Dengan cara makan yang baik atau cara makan yang zolim? Kan bisa jadi zolim, dimutilasi si awan nih. Si rusanya. Tapi umumnya kalau kita lihat singa tuh dimatiin dulu sudah mati dan pas di titik itu cepat mematikan sehingga nggak tersiksa si apa nih? Si rusanya, baru habis itu dia makan dalam kondisi rusanya udah mati sehingga nggak tersiksa mutilasi tadi. Nah kalau kayak gitu si singa nggak zolim satu nih, jadi nggak akan si singa nanti dikisos di akhirat. Ada nggak kisos antar hewan? Ada, hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kalau kambing menanduk temannya, kan itu nggak sesuai rantai makanan. Kambing zolimin temen, maka nanti akan dikisos, dibalik balas tanduk. Ada ya? Betul, mirip manusia, gitu. Benar. Masya Allah. Tapi kalau singa makan apa? Makan rusa sesuai dengan sunatullah rantai makanan, dia nggak dianggap zalim selama nerekamnya apa dengan cara terbaik kira-kira gitu. Nah, rusa dapat kompensasi karena bersabar atas musibah, ini musibah bagi dia. Kayak gitu. Sama kayak antar perusahaan. Jadi nggak usah bicara hewan, manusia misalnya. Ada 2 perusahaan, mau nggak mau dia bersaing. Siapa yang menang gitu ya, nanti yang ini akan bangkrut, kira-kira gitu. Ya udah berjalan juga seperti itu masing-masing ya. Jadi yang menang dengan cara yang sehat nggak dianggap zolim, dan yang kalah bangkrut tutup ketika dia bersabar dapat kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menumbangkan usaha kawannya dengan cara zolim, beda lagi hitungannya. Jadi kita nggak usah takut, Ustadz, kalau saya pakai cara Islam nih, saya nggak enak juga ngejebolin gawang musuh kalau lagi final kejuaraan. Ntar dia menderita, sedih. Saya nggak mau bikin sedih orang. Itu keliru. Ya, jadi kalau lagi kejuaraan ya bantai-bantai aja nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik. Fair gitu. Ya udah bikin kalah 4-0 gitu contoh misalnya. Jangan nggak enakan nanti menzolimi. Enggak zolim. Baru zolim kalau bunuh diri. Kalau bunuh diri mungkin zolim tuh. Iya, menarik. Gimana Mas Susan? Bisa dipahami Mas Susan? Ya, gitu ya. Bisa terjawab. Terima kasih Mas Indra. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dengan demikian kita berakhir sudah episode Ramadan series bersama Desungkar. Masya Allah.
Terima kasih Ustadz, semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dan juga dengan teman-teman di sini, semoga bisa Allah pertemukan lagi Ustadz di Ramadan tahun depan. Kita ucapkan teman-teman taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Allah terima amal sholat kita, berikan ikhlas. Semoga diterima amal ibadah kita, puasa kita, Ramadan kita, dan dijadikan kita hamba yang lebih baik lagi. Amin. Sampai setahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Gitu. Baik Ustadz, ada Makasih banyak Bang Indra. kata-kata nasihat terakhir Ustadz dari Ustadz? Ya, semangat kita untuk terus berpikir, ya, berdiskusi dengan cara yang ilmiah, nambah ilmu, perkuat keimanan, mohon pada Allah taufik, bimbingan. Ya, dan tentu saja kita jangan pernah sombong ya dengan apa yang kita miliki, karena pada akhirnya apa yang diberikan Allah kepada kita juga bagian daripada ujian yang kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah, Masya Allah. High risk, high return. Betul Ustaz. Teman-teman, nanti kita butuh topik untuk di Ramadan series berikutnya. Silakan bisa cek di Instagram The Sungkars, boleh kirim pertanyaan apapun, nanti kita tayangkan di Ramadan berikutnya Ustaz ya. Insyaallah. Yang nakal sekalipun boleh. Nakal tapi sopan. Ya Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, Jazakallah khairan katsira. Wa jazakallah khairan katsira. Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran, banyak jawaban atas permasalahan hidup kita. Pernahkah terpikir untuk mencarinya? Quran adalah pedoman hidup, dan kita diwajibkan bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya. Ilmu tafsir membantu kita memahami maksud dan petunjuk Quran. Namun, buku tafsir cetak seringkali mahal, tebal, dan tidak praktis digunakan. Disinilah Learn Quran Tafsir hadir, platform terpercaya untuk membantu memahami Quran dengan cara yang lebih mudah. Tersedia berbagai tafsir populer yang direkomendasikan ulama, lengkap bersama ayat serta terjemahannya, navigasi yang mudah, konten yang berasal dari ulama, serta fitur terbaru, eksplorasi Quran dengan artificial intelligence, untuk bertanya secara alami. Karya anak bangsa ini telah digunakan oleh lebih dari 4 juta orang. Anda dapat mengaksesnya secara gratis. Yuk buka melalui website atau unduh aplikasinya sekarang.